Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfikri Johari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Pilar yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Di dalam proses komunikasi ini, kita harus memahami menempatkan diri sebagai komunikator. Yang kedua, bagaimana menggunakan media. Yang ketiga, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Contohnya seperti komunikator yang harus mengetahui bagaimana kondisi audiens dan audiens yang harus mengetahui kepribadian dari komunikator tersebut. Pilar yang kedua, penggunaan pikiran atau sering disebut good thinking. Di dalam pilar ini, kita harus bisa memikirkan sebelum bertindak, sebelum menyampaikan pesan, mana yang baiknya dan harus sesuai apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Contohnya seperti kita harus melihat antara bisnis dan non-bisnis atau formal dan informal. Pilar yang ketiga, memahami bahasa. Di dalam memahami bahasa ini, kita harus dapat melihat komunikan, bagaimana bahasa komunikan. Jadi kita harus mempelajari sebelum menyampaikan pesan. Seperti dalam rekan bisnis, kalau rekan bisnis kita hubungan internasional, di dalam internasional tersebut mereka menggunakan bahasa Inggris, kita juga harus menggunakan bahasa Inggris agar mereka mudah mengerti dan memahami. Pilar yang keempat, kejelasan pesan. Di dalam kejelasan pesan ini, kita harus sebelum mau menyampaikan pesan, kita harus memikirkan dulu tentang singkat, padat, dan jelasnya penyampaian pesan kita terhadap komunikan. Contohnya seperti, kita harus memperhatikan kalau tentang bisnis, ya kita mengobrolkannya tentang bisnis. Tetapi harus to the point. Pilar yang kelima, daya persuasif. Di dalam daya persuasif ini, kita harus mengetahui bagaimana cara membujuk konsumen atau komunikan untuk mereka dapat menyetujui atau membeli suatu barang dari kita. Contohnya seperti sales yang menjual atau mempromosikan produk. Pilar yang keenam, kelengkapan pesan. Di dalam kelengkapan pesan ini, kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu di saat kita menyampaikan pesan kepada komunikan. Contohnya seperti di dalam kegiatan KKN ada tentang transparansi dana. Kalau kita menyembunyikan transparansi dana tersebut akan menimbulkan pertanyaan dari komunikan. Pilar yang terakhir atau pilar yang ketujuh yaitu keinginan baik atau sering disebut goodwill. Di dalam keinginan baik ini kita harus menunjukkan bahwa tujuan dari seorang komunikator itu menyampaikan keinginan baik atau akan membujuk komunikator. Contohnya seperti kita menjual suatu produk, kita harus menunjukkan bahwa produk ini baik. Cukup sekian dari saya, Muhammad Fikri Johari. Kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum.